Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Ini udah direkam materinya. Jadi nanti semoga bisa membantu kalau misalnya ada teman-teman lain yang nggak bisa ikut join di Zoom-nya. Oke, ini adalah penelitian saya yang tadi saya lagi ceritain ya tentang gambaran kecemasan dan depresi kayak gitu. Jadi di sini saya pakai ini sebenarnya deteksi kecemasan. Jadi biar kita tahu gambaran Ali. Saya di sini. Ali udah masuk belum jadinya Ali? Oke, masuk. Udah masuk, oke. Nah, di sini saya pakai ada PHQ. PHQ itu Patient Health Questionnaire sama General Anxiety Disorder 7. Oke, dia masih ada yang proses juga untuk masuk. Di sini, jadi saya cuman menggambarkan aja gitu, gimana sih kecemasan dan depresi kakak-kakak angkatan kalian, angkatan 2016 yang lulus tahun 2020 ini gitu kan, dan gimana perasaan mereka gitu terkait dengan mencari pekerjaan di masa pandemi kayak gitu. Jadi penelitian saya jadi cuma nyebarin kuesioner doang pakai PHQ sama GAD ini. Terus udah dapat hasilnya seperti ini. Kayak gini hasilnya. Gitu. Jadi cuman yang ini aja. Jadi misalnya data deskripsi data PHQ tidak mengalami gitu kan. Tidak mengalami depresi. Tidak mengalami depresi ada 18 orang, yang depresi ringan 18 orang, terus depresi sedang 11 orang gitu. Jadi di sini cuma menggambarkan aja teman-teman. Kemudian di sini skor minimumnya berapa, maksimumnya berapa, ratanya berapa, dan standar deviasinya berapa, seperti itu. Jadi kayak cuma menggambarkan aja gitu dari hasil kuesionernya gimana sih kayak gitu. Itu yang disebut sebagai deskriptif, penelitian deskriptif. Nah, terus yang saya lakukan lagi itu sebenarnya ini penelitian ini gabungan antara quali dan quanti. Jadi kayak metode gabungan gitu. Jadi selain itu nih misalnya kayak gini kalau misalnya ini tadi deskriptif ya, data deskriptif. Nah, saya juga kemarin bikin ini kualitatifnya kayak gini. Jadi misalnya apa sih yang ini ada pertanyaan kayak gini, apa yang kamu rasakan atau pikirkan terkait lapangan pekerjaan dalam kondisi pandemik ini kayak gitu kan. Kemudian dilakukan tadi coding dan analisis data. Kemudian didapatkan ini kan hasilnya jawabannya kata-kata semua kan ya. Gitu. Nah, terus didapatkan ini ada yang nggak cemas gitu kan, tidak khawatir, tetap berusaha berpikir positif gitu. Tapi ada yang bilang sulit mencari pekerjaan gitu, sampai katanya udah ratusan lowongan kerja dicoba tapi belum rezeki juga dan seterusnya gitu. Jadi ini data ini saya dapetin tuh dari hasil kuesioner mereka kayak gitu, jawaban-jawaban mereka. Terus habis itu kita lihat mana sih yang penting kayak gitu ya, yang penting dan menjawab pertanyaan penelitian kita tadi, apa yang dirasakan dan pikirkan terkait dengan mencari pekerjaan kayak gitu. Terus tadi dibikin tema-temanya seperti itu. Gitu. Jadi maksudnya deskriptif itu hanya menggambarkan seperti ini. Jadi berapa sih yang depresi, berapa yang nggak depresi, berapa seperti itu. Gitu. Kalau korelasional sebenarnya teman-teman kemarin udah banyak kan ya. Sebenarnya sih waktu dulu apa uh, apa apa namanya waktu dulu statistik 1 ya itu udah pernah sebenarnya gitu. Nah, cuman ini juga penelitian saya kemarin banget baru-baru aja. Nah, ini kalau ini pakai statistik korelasional. Di sini saya menghubungkan antara penerapan PHBS, perilaku pencarian informasi dan kesehatan mental pada masyarakat di masa awal pandemi COVID-19 seperti itu. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini yang kemarin sempat saya jelasin ya. Jadi ini yang namanya korelasional gitu. Jadi menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Itu yang disebut sebagai korelasi gitu. Kayak gitu. Jadi gitu teman-teman contohnya dari penelitian saya. Terus kita akan kembali ke sini. Jadi di sini ada, nah kalau tadi kita bahas kuantitatifnya, di sini kita akan bahas kualitatifnya seperti itu. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kualitatif pun ada beberapa jenisnya ya. Di sini ada 5 jenis kayak gitu, dan ini nanti akan teman-teman pelajari juga di semester kok di pause? Sorry, tadi ke pause soalnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada 5 jenis ya. Di sini pendekatan kualitatif, dan kualitatif juga ada 5 jenis, teman-teman.
Di sini nanti teman-teman akan pelajari di semester 4 nanti, kayak gitu. Setelah ini ya, setelah bisa kuantitatif ini, kayak gitu. Nah, di sini ini ada dua jenis, interaktif dan non-interaktif, kayak gitu. Kalau interaktif artinya kalian benar-benar berinteraksi dengan si subjeknya gitu. Misalnya kayak tadi ya LGBT ya kalian benar-benar menemui si subjeknya gitu kan, terus bertanya, terus ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus mungkin ada beberapa ini ya kasus bukan kasus, ada beberapa penelitian gitu teman-teman yang mungkin mengharuskan kita juga ikut kayak ngelihat kegiatannya dia kayak gitu-gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi kita beneran bersentuhan gitu sama si subjeknya. Nah, tapi yang non interaktif ini disebut juga penelitian analitis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen kayak gitu. Jadi ini yang tanpa berinteraksi dengan subjeknya, caranya gimana? Caranya adalah kalian dengan data-data dia yang sudah ada seperti itu. Jadi misalnya menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis dan mengadakan sintesis data. Kayak gitu untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kejadian, peristiwa yang langsung maupun tidak langsung dapat diamati. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau yang non interaktif ini, jadi misalnya kayak gini, orangnya mungkin sudah meninggal tapi dia punya banyak buku harian gitu kan. Nah, dari situ kan tetap bisa dibaca ya, tetap bisa simpulkan seperti itu. Tetap bisa tetap bisa ditarik, dianalisis gitu datanya seperti itu. Gitu. Jadi gitu, teman-teman. Kalau kualitatif juga ada jenisnya, interaktif dan non interaktif kayak gitu. Ini saya juga pernah bikin penelitian kualitatif ya, tapi jauh. Coba ya kita cari di sini. Permisi Mbak. Yap. Gimana? Ini Mbak, presentasinya nggak ganti-ganti Mbak. Yang muncul apa? Ini presentasinya masih tetap di deskripsi data PHQ 9. Oh, oke. Bentar. Ya, sebentar. Oke, sudah. Bentarnya ada yang di-upload juga. Ini kelihatan nggak? Jelas Mbak. Jelas, Mbak. Nah, di sini yang saya lagi tunjukin ini adalah penelitian saya. Ini yang pakai data kualitatif gitu. Jadi penelitian saya adalah saya mewawancarai orang-orang dengan status sosial ekonomi rendah, tapi anaknya tuh berprestasi kayak gitu. Jadi misalnya kayak anak tukang becak, tapi maksudnya tukang becak, tapi anaknya misalnya berhasil menjadi dokter kayak gitu. Itu ada beberapa yang seperti itu, teman-teman. Gitu. Terus dilakukan penelitian seperti itu gitu. Jadi itu contohnya. Ini adalah contoh penelitian kualitatif kayak gitu, yang nanti datanya itu berupa kata-kata seperti itu. Datanya itu bukan berupa data yang dianalisis kayak gitu. Seperti itu. Gitu contohnya. Nah, ini saya share screen. Nah, ini kita balik lagi ke ininya ya, ke PPT-nya. Sorry, ini tadi yang belum kelihatan ya, mungkin ya. Tadi pendekatan kualitatif ada dua, yang interaktif dan non-interaktif tadi. Yang interaktif ada historis, fenomenologi, studi kasus, dan teori dasar. Sementara yang non-interaktif tadi ya, yang saya bilang bahwa di sini kalian tidak berinteraksi langsung dengan subjeknya, tapi kalian menganalisis itu berdasarkan dokumen yang ada, seperti itu. Kayak gitu. Kemudian kalau yang ini kalian benar-benar berinteraksi dengan si subjeknya. Jadi misalnya kalian mau wawancara pada G atau misalnya pada PSK kayak gitu ya, beneran kalian menanyai dia gitu kan, menanyai dia, mewawancarai seperti itu. Sementara kalau yang non interaktif kalian tidak perlu menanyai si subjeknya, tapi bisa dari data-data arsip-arsip yang sudah ada, dokumen yang sudah ada seperti itu, atau misalnya dia mungkin punya buku harian, nah buku hariannya itu yang kalian analisis kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu bersentuhan langsung dengan si subjeknya seperti itu, gitu teman-teman. Nah ini di sini ada penjelasannya masing-masing ya. Etno itu
Penelitian ini adalah salah satu upaya mendeskripsikan, menginterpretasikan budaya, kelompok sosial, atau sistem yang dipusatkan pada pola kegiatan, dan seterusnya. Jadi, biasanya etno itu dari kata etnis ya, teman-teman. Dari kata etnis. Jadi, mempelajari satu etnis tertentu, seperti itu, satu etnis tertentu dan spesifik kayak gitu biasanya. Bentar. Jadi misalnya pada masyarakat di desa X di Kabupaten Jepara, misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi biasanya etnografi seperti itu. Atau di masyarakat di Jawa, misalnya kayak gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita mempelajari satu etnis tertentu atau nggak harus suku sih, tapi kayak misalnya pada komunitas tertentu kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini, kalian mewawancarai orang-orang yang masuk dalam sebuah komunitas pecinta sepeda, misalnya kayak gitu. Misalnya yang komunitas-komunitas kayak gitu juga bisa seperti itu. Jadi etnis biasanya sih sekelompok orang tertentu gitu ya istilahnya. Gitu. Terus di sini ada historis, jadi historical research gitu ya. Jadi meneliti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi kayak gitu. Direka ulang dengan menggunakan sumber data primer berupa kesaksian dari pelaku sejarah kayak gitu. Jadi misalnya kayak kalian pengen tahu nih, kita pengen tahu sebenarnya gimana sih dulu Indonesia merdeka gitu kan. Nah, ternyata masih ada beberapa yang hidup gitu kan, yang dulu menjadi pelaku sejarah. Nah, kita wawancarai seperti itu. Itu historis. Kemudian ada lagi tadi fenom. Nah, ini banyak kita pakai gitu buat penelitian, adalah fenomenologis berasal dari kata fenomeno. Fenomena tuh jadi misalnya ada fenomena apa yang terjadi, nah si orang yang mengalami fenomena itu kita wawancarain kayak gitu. Jadi misalnya bertujuan mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari pengalaman hidup seseorang kayak gitu. Nah, penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam yang lama dengan partisipan yang bersangkutan, seperti itu. Jadi maksudnya adalah, jadi kayak tadi misalnya dia korban pemerkosaan gitu kan, jadi fenomenanya adalah dia korban pemerkosaan kan, gitu. Nah, terus kita pengen tahu nih, gimana sih gambaran atau apa ya pengalaman dia terkait dengan hal itu gitu, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, bagaimana itu pengaruhnya terhadap hidupnya dia sekarang, seperti itu. Jadi itu fenomenologis ya teman-teman. Jadi penelitian yang dilakukan wawancara mendalam pada orang yang benar-benar mengalami fenomena itu, kayak gitu maksudnya. Gitu. Jadi misalnya kayak tadi teman-teman saya, kayak teman saya itu yang pakai fenom, jadi dia yang tadi dinamika psikologis korban pelecehan seksual seperti itu. Nah, yang menjadi gay, nah itu diwawancarai. Jadi kan dia yang mengalami fenomena itu kan, dia mengalami fenomena pelecehan seksual dan kita pengen tahu gimana sih pikiran dan perasaannya dia kayak gitu. Gimana sih dampaknya terhadap kehidupannya dia sekarang kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau ini studi kasus. Kalau studi kasus itu biasanya kita ngambilnya cuma 1-2 aja, 1-2 kasus gitu. Atau satu kasus kayak tadi yang saya bilang. Jadi satu kasus dia tentang anak korban KDRT kayak gitu. Jadi dia mengalami kekerasan dari ibunya sendiri. Nah, di situ dia diwawancarai gitu. Teman saya itu mewawancarai dari berbagai sudut pandang seperti itu. Jadi bedanya nanti fenom sama studi kasus adalah fenom itu dari sudut pandang orang itu yang mengalami. Kalau studi kasus itu dari sudut pandang orang itu plus dari sudut pandangnya orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Jadi bisa jadi perlu juga kita wawancarai Pak RT gitu ya. Misalnya ada anak dianiaya sama ibunya gitu kan. Kita juga perlu tuh wawancara tetangga Pak RT kayak gitu kan. Misalnya gimana menurut para tetangga gitu. Kenapa kok itu terjadi gitu kan. Seperti itu. Itu yang namanya studi kasus. Jadi mempelajari satu kasus aja tapi sampai benar-benar mendalam. Seperti itu. Gitu. Terus ini ada grounded. Kalau teori dasar maksudnya teori dasar atau grounded teori. Jadi biasanya ini adalah penelitian yang diarahkan pada penemuan atau menguatkan teori kayak gitu. Jadi biasanya kalau ini tuh benar-benar pada suatu fenomena yang baru banget kayak gitu, fenomena yang baru. Terus nanti kayak atau fenomenanya nggak harus baru, tapi kita berusaha untuk menemukan suatu hal yang baru kayak gitu. Seperti itu. Gitu. Nanti ini teman-teman akan pelajari lebih lanjut di mata kuliah metode penelitian kualitatif gitu ya. Oke, kita lanjut aja.
Ya, ternyata sudah habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa namanya? Jadi tadi materinya itu ya teman-teman, perbedaan antara kuali dan kuanti, kemudian juga apa masing-masing itu punya contohnya sendiri-sendiri gitu ya, antara kuantitatif yang non eksperimental ada macam-macam contohnya, dan yang kualitatif juga ada banyak contohnya gitu, banyak jenisnya seperti itu gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh di chat. Chatnya nyala nggak sih? Chatnya nyala kan? Silahkan kalau dia mau bertanya atau ngerasa kurang jelas atau pengen tanya yang lainnya, juga silahkan. Pertanyaan dari Nabila, apakah bisa penelitian itu menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif sekaligus, dan apakah datanya lebih akurat atau malah akurat dengan fokus pada satu penelitian? Ya, pertanyaan yang bagus. Saya juga lagi belajar, sebenarnya ada pendekatan yang ketiga. Kalau tadi kan cuma dua ya, kualitatif, kuantitatif. Nah, yang ketiga, ini relatif baru ya teman-teman, namanya adalah mixed method gitu. Pendekatan yaitu adalah pendekatan mixed method atau pendekatan campuran gitu antara kuali dan kuanti seperti itu. Nah, itu seperti apa sih gitu kan? Nah, kuali kuanti itu tadi yang sebenarnya seperti saya lakukan tadi. Jadi saya pas banget ini saya habis baca-baca tentang mixed method kayak gitu. Jadi kalau mixed method atau campuran itu adalah, jadi kita nanti kalau kan gini ya tadi ya, kalau misalnya kita pakai survei, pakai kuesioner gitu kan, itu kan cuman kayak tadi ya, saya cuman dapat gambaran, oh ya dia depresi atau enggak gitu kan. Saya cuman dapat gambaran berapa sih yang depresi, berapa sih yang stres, berapa sih yang cemas kayak gitu kan. Tapi saya nggak tahu sebenarnya mereka ini perasaannya gimana sih gitu. Mereka ini apa sih yang bikin mereka stres dan cemas gitu kan. Nah, maka dari itu saya juga bikin tadi pertanyaan tambahan gitu. Apa yang kalian rasain sebenarnya? Apa yang kalian rasain dan apa yang kalian pikirin tentang mencari kerja gitu. Karena kalau misalnya ini ya, bentar. Tadi mana sih? Oh ini. Nah ini, kalau ini kan saya cuma tahu nih, ini PHQ ini kan depresi ya. Terus kalau GAD itu kecemasan. Saya cuma tahu, oh yang kecemasan ada depresinya ringan ada 18. Yang depresi cukup berat ada 1 kayak gitu kan. Atau yang kecemasannya sedang ada 5 kayak gitu. Tapi saya nggak tahu kan sebenarnya apa yang bikin mereka cemas, apa yang bikin mereka depresi seperti itu. Makanya saya tambahkan lagi satu pertanyaan di sini, apa yang kamu rasakan atau pikirkan terkait lapangan pekerjaan dalam kondisi pandemik kayak gitu. Nah, disinilah baru jawabannya tuh banyak gitu. Ternyata apa namanya ada yang ini ya merasakan galau, cemas, takut, bingung dan lain-lain gitu. Terus banyak yang mempersepsi bahwa oh ternyata di apa yang bikin cemas dan depresi adalah susah cari kerja, ada banyak PHK, ada banyak saingan, berkurangnya lapangan kerja seperti itu. Jadi kan jawabannya akhirnya lebih ini ya, lebih utuh gitu bahwa oh kecemasannya pada tinggi, depresinya pada tinggi itu karena mereka tuh lagi stres soal cari kerja di masa pandemi seperti itu. Jadi datanya tuh saling melengkapi seperti itu Nabila. Jadi emang apa namanya biasanya sih itu nggak semuanya ya. Maksudnya ini beberapa biasanya sih kalau kalau di beberapa kayak penelitian di psikologi klinis itu biasanya kita selalu sih pakai pakai mixed method gitu. Jadi kita selalu pakai kuantitatif iya, kualitatif juga pasti iya gitu. Jadi misalnya subjeknya udah kita suruh ngisi skala kayak gini, kita suruh ngisi kuesioner, nanti kita wawancarai satu-satu gitu. Biasanya apa namanya kalau subjeknya nggak terlalu banyak sih biasanya nanti disuruh seperti itu sama dosennya. Kenapa? Karena kalau pakai kuesioner aja tuh kadang-kadang kayak cuman dangkal banget gitu loh datanya gitu. Karena cuman tahu ini biasanya cuman tahu kayak gini doang gitu. Kita nggak tahu kenapa alasan dia kok dia depresi, kenapa alasan dia kok dia cemas gitu kan. Nah, padahal kan kalau misalnya apa namanya misalnya nih kita ngasih apa ya terapi gitu kan ke klien gitu. Dia cuma suruh ngisi kayak gini tok, kan kita nggak dapat apa-apa gitu. Kita nggak dapat jawaban kenapa kok dia mengalami depresi. Kita nggak dapat jawaban kenapa kok dia terapi yang diberikan itu memberikan dampak ke dia seperti itu. Jadi biasanya mixed method itu sangat banyak digunakan seperti itu. Baik untuk penelitian apa namanya
tesis gitu ya. Biasanya sih untuk tesis disertasi sih gitu. Tapi kalau untuk skripsi biasanya belum gitu. Jadi biasanya kalau skripsi itu teman-teman fokus ke salah satu aja, ke kuali dan atau kuanti kayak gitu. Seperti itu. Gitu. Pertanyaannya bagus Nabila. Terima kasih atas pertanyaannya. Gitu. Jadi kalau di sini tanyanya apakah datanya lebih akurat? Iya, biasanya lebih akurat gitu. Pasti kita akan lebih akurat karena proses pengambilan datanya kan lebih banyak ya. Pakai kuesioner iya, kita wawancara juga iya gitu. Jadi kaya gitu datanya. Dan biasanya tuh saling melengkapi gitu kan. Kayak yang tadi saya bilang gitu. Misalnya kita tahu, oh si subjek A, oh dia depresinya tinggi gitu kan. Tapi kalau kita nggak wawancara kenapa kok depresinya tinggi, kita nggak tahu kan kenapa gitu. Nah maka dari itu kalau pengen tahu kita perlu tanya sama dia gitu. Kenapa kok kamu lagi ada masalah apa kayak gitu misalnya seperti itu. Nah terus kan misalnya dia cerita, oh iya saya ini lagi putus asa soalnya mencari kerja di masa pandemik itu susah banget, gini. Nah, akhirnya kita dapat jawabannya kan, kenapa kok dia depresi, seperti itu. Gitu. Inilah yang makanya kenapa kalau kuantitatif itu datanya cenderung dangkal, gitu. Maksudnya dalam arti cuma sekedar bisa gambarin aja, gitu. Ibaratnya tuh kayak kalian cuma bisa dapat foto, terus kalian nggak tahu apa sih yang ada kejadian apa sih di balik foto itu gitu. Nah, untuk tahu ada kejadian apa di balik foto itu kita perlu wawancara kayak gitu. Kita perlu pendekatan yang kualitatif kayak gitu. Kita perlu tanya, kok fotonya kayak gitu? Misalnya kalian melihat foto teman kalian cemberut gitu ya di Instastory gitu kan. Terus kalian kan foto cuma gambarin doang gitu. Kita nggak tahu kenapa kok dia cemberut gitu. Nah, buat tahu kan kalian perlu tanya kan, kenapa sih kok foto kamu cemberut kayak gitu. Nah, ketika kalian tahu jawabannya kan akhirnya lebih gambarannya itu akan lebih komplit seperti itu. Gitu teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari yang lainnya? Gitu. Tapi kalau untuk S1 sih biasanya pada pakainya ini sih, pada pakai apa namanya? Pada pakainya tuh salah satu aja gitu, kualitatif atau kuantitatif gitu. Jarang sih kalau yang dua-duanya gitu. Yang mixed method tuh biasanya udah di level tesis, disertasi, seperti itu. Kalau tesis, disertasi sih kalau menurut saya emang harus ya dua-duanya. Wih, ini ada iPhone 6 Plus yang masuk. Apa namanya? Gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari teman-teman yang lain, silahkan. Mau di chat boleh atau mau apa namanya di-unmute juga boleh. Mbak, saya jawab aja. Mau tanya, Mbak. Gimana, Faza? Mbak, berapa lama ya, Mbak, ya untuk penelitian kualitatif itu? Kan Berapa lama? kalau di keterangan buku kan biasanya kan sampai jenuh untuk membahasnya. Tapi kalau kita berhenti di tengah-tengah atau apakah ada permasalahan, Mbak? Oke. Ya, pertanyaannya Faza juga bagus nih. Jadi sebenarnya seberapa lama sih kita melakukan penelitian kualitatif ya? Kualitatif kan ya Faza ya tadi ya pertanyaannya? Iya, Mbak, kualitatif. Apa namanya? Jadi kenapa sih kita seberapa lama gitu ya melakukan penelitian kualitatif gitu? Jawabannya adalah sebenarnya sangat tergantung sih sama pertanyaan penelitian kamu itu seberapa dalam gitu. Jadi kamu pengen seberapa banyak yang pengen kamu ungkap dari subjek itu gitu. Nah, kualitatif itu sebenarnya yang biasanya lama, yang bikin lama itu sebenarnya adalah pendekatan kita sama si subjeknya, teman-teman. Jadi ketika misalnya kalian udah apa namanya udah ngerasa kalau misalnya dia apa namanya kalau dia trust sama kalian udah percaya gitu ya misalnya gini nih Faza tadi nanya apa udah deket kan sama Alis gitu kan misalnya ya Alis bakal cerita-cerita aja kan ke Faza gitu bakalan ya ngobrol-ngobrol aja gitu tapi kalau misalnya bener-bener orang asing ya bener-bener orang yang asing apalagi mereka misalnya LGBT waria yang model-model kayak gitu biasanya kita butuh waktu lama untuk PDKT gitu sama mereka istilahnya untuk mereka biar apa mau trust mau percaya sama kita nah itu biasanya yang lama sebenarnya nah sebenarnya setelah itu kalau misalnya kalian udah deket gitu ya udah percaya nah itu nanti jawaban dia itu kalau udah sesuai sama jawaban yang ingin kalian dapatkan sebenarnya sudah cukup gitu jadi sangat tergantung sih mau seberapa jauh kalian melangkah seberapa jauh kalian mau penelitian sebenarnya gitu sih gitu jadi kayak tergantung pertanyaannya jadi misalnya kayak apa namanya penelitian kualitatif saya yang terakhir ini yang saya bimbing itu adalah dinamika psikologis fangirl K-pop gitu.
Jadi itu pertanyaannya masih di dasar, di awal banget gitu. Jadi kita nggak jauh-jauh banget, masih di awal-awal, masih pengen tahu kenapa kok kamu jadi fan girl gitu kan. Kenapa kok kamu rela gitu misalnya ngabisin duit berjuta-juta buat beli merchandise misalnya kayak gitu. Kenapa kok kamu rela ngabisin waktu berjam-jam buat nonton YouTube misalnya gitu. Jadi lebih ke sana. Kita belum benar-benar spesifik masuk ke kenapanya atau apa kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi kayak sangat tergantung sama apa yang pengen kita cari sebenarnya gitu, Faza. Gitu. Gitu ya, semoga menjelaskan, Faza. Oke, Mbak. Makasih, Mbak ya. Oke, sama-sama. Di sini dari Yanto, Muhammad Farid alias Yanto. Mau tanya Mbak, ada secara sendirikah Mbak untuk nge-spot pemalsuan data? Kalau pemalsuan data sih biasanya kalau ini tergantung ya, kalau kualitatif itu sebenarnya bisa dikarang gitu kan. Maka dari itu sih biasanya kalau nanti kalian mau ujian skripsi ya biasanya pasti bakal dipastiin gitu sama dosen-dosen pembimbing kalian, emang kalian beneran ambil data kayak gitu. Karena kalau enggak, apalagi online kayak gini ya, online kayak gini kan biasanya kita ambil data tuh pakai Google Forms gitu kan. Nah, itu kan bisa dipalsuin kan, bisa ya udah diasal aja diisi sendiri seperti itu. Itu mungkin, sangat mungkin gitu. Maka dari itu biasanya kalau kayak gitu nanti dilihat dari pola datanya juga bisa. Apakah isinya ngawur, apakah ngisinya itu benar gitu. Itu bisa kayak gitu. Dilihat dari pola datanya kalau kuantitatif ya. Jadi datanya kalau misalnya jawabannya semuanya 3 gitu kan misalnya, atau semuanya berapa, setuju gitu kan, itu kan aneh banget gitu. Nggak mungkin banget kan kayak gitu. Nah, makanya itu bisa gitu. Kalau caranya yang spesifik sih benernya nggak ada sih gitu maksudnya. Cuman biasanya kita lihat dari pola datanya, kemudian juga dari, kan kalau pakai Google Forms itu bisa dilihat dari timestamp-nya biasanya. Ada waktunya gitu loh, waktunya, dan kita bahkan bisa lihat emailnya, email yang dipakai gitu buat ngisi itu juga bisa. Terus kalau kualitatif sih emang, kan kalau kualitatif harus ada rekamannya biasanya. Rekaman suaranya gitu. Jadi misalnya kita wawancara subjek itu tuh harus ada rekamannya, terus ada foto-fotonya seperti itu, foto-foto kita lagi wawancara sama dia kayak gitu. Gitu sih biasanya. Jadi biasanya itu untuk memastikan bahwa datanya itu beneran ngambil data gitu. Itu enggak maksudnya Yanto atau gimana? Mungkin nanti bisa dijelasin. Ini pertanyaannya Wiranto. Setelah kita melakukan penelitian kan tahu hasilnya. Nah, setelah tahu hasil penelitian itu tindakan kita itu apa, Mbak? Apa kita cuma diam aja atau memberikan solusi? Ya, pertanyaannya juga bagus. Jadi kalau kita udah dapat datanya terus gimana gitu ya. Nah, kalau yang biasanya sih kita setelah dapat data kita akan berusaha memberikan rekomendasi dari hasil itu gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya penelitian saya yang gambaran stres dan cemas dan depresi pada lulusan sarjana itu kan kelihatan banget tuh pada banyak yang stres gitu. Minimal mereka mengalami depresi justru banyaknya ya. Justru depresi loh, bukan cemas. Kalau yang dari data yang saya dapetin ini menariknya. Jadi mereka tuh kayak putus asa gitu loh sama masa depan. Nah, itu kan berarti harus ada tindakan dong. Nah, itu rekomendasi saya adalah kepada universitas dan fakultas kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih, ini kan udah mau lulusan lagi nih, Oktober nanti ada wisuda lagi kan. Nah, di wisuda Oktober itu nanti mungkin universitas atau fakultas perlu dong ngasih pembekalan kayak gitu, misalnya kepada para lulusan gitu. Misalnya ngasih tips gimana sih cara nyari kerja di zaman pandemi gitu misalnya, atau ada solusi apa yang lainnya misalnya, atau setidaknya tuh dikasih kayak pembekalan tentang cara menghadapi stres mereka sendiri kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi biasanya dari penelitian itu kita bisa memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu seperti itu yang nantinya bisa ditindaklanjuti juga kayak gitu. Kan kalau soalnya gini, yang wisuda yang Juli kemarin itu, yang wisuda online pertamanya Unisula itu kan benar-benar nggak ada pembekalan gitu buat mahasiswa. Jadi ya mungkin itu yang bikin mereka ngerasa kayak takut gitu ya, duh gimana nih, apalagi kondisinya kayak gini gitu kan. Nah, mungkin yang sekarang ini bisa direkomendasikan diadain dong pembekalan kayak gitu, seperti itu teman-teman. Gitu Wiranto. Jadi kita bisa ngasih kayak rekomendasi kayak gitu. Bahkan kalau untuk beberapa penelitian tertentu itu bisa nanti hasil penelitiannya itu dibuat suatu intervensi gitu. Jadi misalnya gini, oh dari hasil penelitian saya nih ternyata literasi kesehatan mental mahasiswa tuh kurang loh gitu kan. Nah, terus gimana? Terus saya mau bikin modul pelatihan peningkatan literasi kesehatan mental pada mahasiswa seperti itu. Nah, itu kan artinya akhirnya nyambung gitu ya hasil penelitian itu tuh
bisa dibuat untuk melakukan hal yang lain yang lebih bagus lagi seperti itu. Gitu Wiranto. Semoga nanti menjawab pertanyaannya. Kemudian pertanyaannya Widat, berarti kalau melakukan penelitian kualitatif, kuncinya kita harus pintar bikin nyaman subjek ya Mbak, supaya semakin nyaman, semakin trust ke kita. Ya, betul sekali. Jadi, kunci dari kualitatif itu sebenarnya adalah bagaimana kita ngedeketin si subjeknya gitu. Karena kalau kita, kan kayak ini loh, kayak kalian udah sahabatan banget sama teman kalian mau nanya apa ke dia bakalan jawab kan gitu. Maksudnya artinya tuh, dia mungkin tidak akan menutup-nutupi gitu, karena toh sama Widat doang gitu, kita udah deket lah gitu. Misalnya aku mau cerita-cerita yang mungkin hal-hal yang agak memalukan juga nggak apa-apa, toh Widat bisa dipercaya kok, nah kayak gitu-gitu. Nah itu yang yang emang jadi kuncinya dari kualitatif tuh seperti itu gitu. Jadi bagaimana si subjek ini mau nyaman sama kita, percaya sama kita, sehingga dia nyaman gitu ketika menceritakan bahkan rahasia-rahasia terkelamnya dia gitu. Karena apalagi kalau untuk subjek-subjek yang tadi ya, yang emang mereka sangat sangat dipengaruhi, sangat maksudnya mereka kayak orang-orang yang punya stigma tersendiri ya, kayak LGBT, orang dengan gangguan jiwa, terus waria, terus PSK, terus narapidana misalnya ya. Banyak kakak-kakak angkatan kalian tuh yang wawancara sama narapidana gitu. Jadi ada yang kemarin itu penelitiannya gini, dinamika psikologi rasa bersalah pada narapidana pelaku pembunuhan seperti itu. Nah itu kan juga menarik ya teman-teman ya. Gitu. Nah itu ya otomatis dia harus gimana caranya bisa PDKT kan sama si narapidananya gitu. Gitu. Nah terus gitu udah, jadi emang itu kuncinya adalah di situ gitu. Karena kalau untuk yang lain-lain sih sebenarnya nggak ini ya, maksudnya kalau kita udah kayak kalian aja udah nyaman sama sahabat kalian kan, kalian bakal cerita-cerita aja gitu kan. Tapi kalau misalnya belum nyaman ya bakalan susah gitu kan. Seperti itu. Kemudian ini dari Wulan Jelita, ya Wida terima kasih juga. Pertanyaan dari Wulan, kalau misal seseorang ketahuan memalsukan data tingkat universitas, skripsi DLL, sanksinya apa Mbak? Kalau masih cuma di level pemalsuan, ini pemalsuan tuh sebenarnya banyak ya teman-teman ya, tapi sebenarnya kalau pemalsuan itu nggak terlalu ini sih, yang ini tuh biasanya kayak itu, plagiarisme gitu. Jadi kalian kopas, ketahuan banyak banget misalnya, atau biasanya terjadi pada kayak misalnya dosen gitu kan. Dosen terus dia nggak sengaja tuh pakai hasil karya mahasiswanya terus dia pakai dengan namanya gitu loh. Jadi misalnya kayak kalian, misalnya Wulan bikin paper gitu kan, terus saya mikir, paper Wulan bagus ya, yaudah deh. Misalnya saya terbitkan di jurnal dengan nama saya kayak gitu loh, tanpa mencantumkan namanya Wulan. Nah itu biasanya yang kena sanksi berat tuh kayak gitu. Gitu. Nah tapi kalau misalnya sanksinya apa sih, biasanya sampai dicabut gelarnya bisa. Itu tergantung dia pada saat apa gitu. Jadi misalnya kalau pas baru mau skripsi gitu, maksudnya pas sebelum sidang ketahuan gitu, biasanya nanti sanksinya ya kayak disuruh ngulang skripsinya kayak gitu-gitu. Tapi kalau ketahuannya nanti misalnya udah lulus gitu kan, ya bisa dicabut gelarnya kayak gitu. Paling parah sih biasanya dicabut gelarnya itu sih. Gitu. Begitu Wulan dan teman-teman yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Teman-teman silakan, ada yang mau ditanyakan? PPT-nya nanti semuanya saya ini aja deh, upload ke Google Drive, terus nanti teman-teman tinggal download aja gitu ya dari situ. Nanti saya share linknya habis ini. Oke teman-teman, itu tadi ya yang penjelasan yang bisa saya paparkan hari ini terkait dengan quali dan quanti versus quali. Banyak juga sih sebenarnya yang memversuskan antara dua pendekatan ini gitu. Tapi pada akhirnya sih kalau buat saya tuh kayak tergantung kita mau pakai yang tergantung kebutuhan gitu maksudnya.
Tergantung kebutuhan, tergantung kita mau cari, ya tadi yang saya bilang, jawaban apa yang kamu cari sebenarnya. Apakah sekedar jawaban iya, tidak, atau jawabannya kenapa, atau apakah hanya sekedar menjawab pertanyaan apa, atau pengen juga dapat jawaban dari bagaimana dan mengapa, gitu. Kalau pertanyaan bagaimana dan mengapa, biasanya kita perlu pakai kualitatif. Tapi kalau kita pertanyaannya apa, apakah ada hubungan misalnya, apakah ada perbedaan, nah itu biasanya kita pakai kuantitatif gitu. Jadi sebenarnya semuanya sih kayak, kalau buat saya sih semua tuh kayak ini sih, misalnya kayak alat masak aja gitu. Misalnya kita mau masak, kita mau bikin kentang goreng ya, pastinya kita butuh wajan dan minyak gitu kan. Kita nggak butuh magic jar gitu, karena kita nggak mau masak nasi gitu kan. Tapi kalau kita pengen masak, kita pengen bikin Indomie, ya pasti kita butuh panci dan air gitu kan. Jadi kayak tergantung aja gitu kebutuhannya apa, seperti itu. Jadi dan kadang-kadang bisa saling melengkapi gitu. Kita pengen makan kentang goreng pakai pakai Indomie gitu kan. Ya udah kan saling melengkapi dua-duanya seperti itu. Jadi kalau buat saya tuh kayak tergantung, itu kayak peralatan gitu kan, dan itu tergantung aja gitu. Kalian mau pakai yang mana, itu tergantung tujuan kalian, seperti itu. Gitu teman-teman. Seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendekatan penelitian. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang, minggu depan itu kita bahasnya jenis penelitian lagi, terus nanti ada beberapa jenis lagi, tapi dilihat dari tujuannya. Nah, minggu depan kita akan bahas itu ya. Kita akan bahas tujuannya apa sih gitu dari beberapa penelitian. Kalau tadi kan masih pendekatannya ya. Nah, kalau ini nanti kita belajar lebih detail lagi tentang tujuannya. Nanti ada beberapa tujuannya. Terus ada faktor pribadi dan sikap ilmiah gitu. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Ya, namanya juga kuliah online ya, nggak usah dibikin stres dan nggak usah dibikin frustrasi gitu. Maksudnya kalau ya namanya juga kita bergantung sama suatu hal gitu, sama sinyal, kita bergantung sama software gitu kan ya. Namanya juga kayak gitu, artinya tuh ada banyak kemungkinan untuk terjadi kesalahan, terjadi error gitu. Jadi nggak perlu stres. Nanti kalau misalnya ini materinya nanti bisa di-share, terus rekamannya juga bisa di-share gitu. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.